Camping mode easy guys. Jadi kita bawa BYD Atto-an buat camping di Tangkal Pinus. Terus kita mau cari tahu juga fitur V2L-nya, vehicle to load-nya bisa buat apa aja, terus kuat berapa watt, habis berapa juga. Nanti akan gue kasih unjuk kita startnya dari berapa. Nanti besok kita pakai terus buat ngecas handphone, buat elektronik lainnya lah pokoknya. Ada kompor listrik segala. Iya, jadi bisa jadi referensi buat kalian yang mau bawa mobil listrik buat camping. Untuk awalan gue mau info dulu ya. Baterai start dari 76%. Nanti setiap kali butuh listrik akan gue nyalain, kemudian kita cari tahu ya. Kita mau unloading barang dulu. Nih, dapat V2L. Akhirnya perdana ya, kita nyobain fitur V2L-nya BYD Atto-an. Tara. Terus gue mesti ngecas dulu nih. Mari kita tes. Lumayan panjang juga ya. Ini sekitar 2 meter ada kali ini. Enggak, lebih 3 meter kayaknya. Pakainya tinggal colok aja ke sini. Bisa dicetek gak di situ? Nyala. Oke. Camping mode easy berarti. Kalau pakai V2L, ini ada tulisan discharge in progress mulai dari 76%. Ini dicolok. Masuknya mau di situ. Nah, ini ada splash waterproof, electric shock proof loh, gila. Terus kalau dipencet ada hitamnya, ada merahnya tuh. Oke, kita tes. Gua bawa ini guys. Lampu hias ya. Totalitas tanpa batas. Kita nyalain. Apakah menyala lampunya? Wih. Sorry nih ya. Camping mode easy nih kita nih. Tapi nyusunnya gimana nih? Kamu settingin aja. Di tukang lampu. Iya. Maklum lah ya, tukang lampunya tidak proporsional. By the way, tadi gue nyolok itu sekitar setengah jam yang lalu ya. Jam 5, sekarang udah 17.30. Udah mulai berkabut guys. Mantap. Nah, jadi ini ada beberapa opsi sih kemarin. Ya, kalau nggak salah ada yang standar gitu biasa. Kalau ini kan camp, khusus camp. Oh, Jadi tendanya dia udah yang paket yang model begini. Dia ada yang biasa tuh yang kayak di atas. Kecil, yang agak kecil. oh. Udah lu kasih tahu aja yang kita pilih apa. Nanti ditutup itu aja. Di Menu. screenshot gitu ya. Tapi ada pilihan yang lebih bagus dari ini berarti ya. Ada yang ini cabin. Oh, di sana kali ya. Iya, ada cabin model. Oke, besok gue ajak kalian lihat-lihat. Gue sewa tenda segini. Tadi di sini tuh ada meja ini nih, tapi kita keluarin. Terus dapat bangku 2 sama 2 kasur. Ini kayak apa ya? Karpet gitu lah. Ya mungkin kalau mau tidur-tidur di lantai goler-goleran gitu bisa di bawah. Ini buat tidur beneran di sini. Ini pengalaman pertama gue sih camping. Enggak deh. Dulu di Cikole pernah ya nih kita. Bukan ya. Cikole itu kayak rumah kayu gitu ya. Cabin. Cabin gitu ya. Kita ngobrol sama yang ini nih. Seniornya guys. Enggak, belum lah kok. Belum senior. Santai aja kita ngobrolnya. Lo pernah paling jauh kemana bro? Camping. Oh. Camping gua naik gunung sih waktu itu. Di Bali waktu itu. Bali. Gunung Agung. Hiking berarti. Hiking. Terus camp di atas. Di atas bawa tenda sendiri berarti. Bawa tenda dari bawah. Gembol-gembol gitu. Carrier ya. Wah, mantap banget ya. Kalau yang biasa deket-deket tuh Puncak 2 gue biasa. Oh. Sama di daerah Bandung sini juga. Lo sebut daerah gue kagak tahu, ini aja baru pertama kali gue camping. Gak apa-apa, santai aja. Makanya daerah sini di Bandung juga waktu itu. Oh, tadi kemarin lo terakhir kesini cuma baru sampai depan sini? Iya, waktu Tangkal Pinus ini kan gue pertama dia buka, gue pernah coba camp di sini. Oh. Itu baru, ya jalannya baru setengah, sisanya batu kali, masih di stemper gitu. Oh, lu bawa Honda Jazz yang ceper lagi Iya. ya?
Gokil. Dan itu sampai masnya ikut turun bantu ngarahin supaya nggak kena batu. Soalnya kan engine-nya Jazz kan di bawah tuh. Takut kena Kena karternya. Karter, Ya. tembak karter. Ya, terus puji Tuhan Ya. yang nyampe di tengah, dapat spot enak jadi waktu itu. Dan sepi waktu itu kan masih baru. Iya. Tapi itu jangan ngomongin batu lah, gue jadi sedih nih. Pelek gue kena. Kena dikit ya? Iya. Mana jelas banget lagi. Tapi serunya di situ kok. Iya sih. Ya ada kenangan Ada cerita, berarti ya. iya. Ada cerita. Bener. Ada cerita. Oke guys, kita mau bentar lagi kita lagi nungguin barbecue ya. Iya. Ntar kita tes V2L pakai kompor listrik. Ini katanya wattnya maksimum sampai 2200 kompor listriknya nih. Nah ini dia, dari tadi belum di-shoot. lapar. Kalau lapar udah pengen. Mukanya. Iya. Udah pengen makan orang ya. Iya. Wah gila guys, ini pengalaman pertama gue camping. Dan campingnya juga mode easy ya, mode gampang. Bawa power bank berjalan, jadi akses listrik juga masih aman. Terus signal handphone juga masih ada, LTE malah. Tempatnya juga ini di lingkungan yang terkontrol, jadi nggak sampai yang hutan liar banget gitu loh. Mantep banget lah ini tempat. Ya, kayak gini nih kalau dari jauh guys. Wah, asik banget kan. Kita lihat-lihat sana ada apa ya? Beb, mau lihat-lihat gak? Sana. Hah? Kita keliling-keliling dulu sambil nungguin makan malam. Jalan. Nggak tahu jalan dari mana. Nggak tahu jalan dari mana. Terus, Kayak yang gede oh ya gitu. di sini ini bisa pesan paket barbecue ya. Terus tadi ngecek suhu 18 derajat. Mama. Mungkin kalau malam 16 kali ya. Tapi masih gini sih masih oke ya, pakai kaos gini juga. Iya, Kayak pakai AC aja ya gitu. bener-bener refresh lah, refreshment. Mm-mm. Cuman yang heran, ternyata kayaknya kita doang deh yang bawa mobil listrik. Yang lain mobil biasa. Apa belum pada kepikiran, apa belum pada tahu kalau mobil listrik tuh bisa V2L kali ya? Karena- Atau mungkin merasa nggak fungsi juga ya soalnya. Iya, udah disediain soalnya sebenarnya. Oh, sebenarnya ini makanya camping masih mode easy. Ada colokan listrik juga memang. Pesen makan tinggal pesen. Iya. Ini ada yang gede. Terus ini yang mandiri, jadi bawa tenda sendiri bisa tuh. Gede dah pokoknya. Iya, tapi kayaknya kalau sampai sana-sana sama aja sih kayaknya. Oh iya, ini toiletnya sharing ya. Tapi katanya ada ini ya, Ada air panas kok. ada water heater ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bilik. Terus dia ada shelter buat staffnya, jadi nggak terlalu susah buat manggil-manggil ya kalau ada apa-apa. Saatnya kita menggunakan kompor listrik dari powerbank berjalan. Start dari 1810 ya. Terus ini dari tadi udah gue nyalain terus. Baterainya masih 76% guys, nggak berkurang sama sekali. Discharge powernya 0,2 kWh. Kita sudah mencoba menyalakan kompor listriknya. Powernya 500 watt ya. Coba naikin ke paling maksimum. Kuat nggak mobilnya? 1000. Paling tinggi berapa? Paling tinggi berapa, Van? Kayaknya 2000 deh. 1200. Masih aman. 1500 watt berarti ya itu ya. Yang kanan, tapi bisa tambah kiri kalau mau Oh, lebih. berarti gede juga ya. Oke, ini standby berarti buat masak di 500 watt. Kita mulai masak dari 18 tuh guys. Baterainya. Oh, udah turun. Baterai udah turun ke 75%. Discharge powernya 0,2 kW masih sama ya. Jadi pakai ini nggak? Button kontak. Udah wangi banget. Sekarang nyalainnya 2 malah 800 watt. Ini watt ya, Van ya? Iya, water. Kuat loh. Berarti 1600. Masih ada lampu softbox. Berarti total mungkin 1700 watt yang kepake nih, yang nyala, yang nyedot. Ini boleh buat ginting enggak? Iya, emang dari tadi ginting. Ini belakangan aja cuma. Mama. Kita cek. Oh, 500 watt yang kepakai. 0,5 kilowatt hour.
Baterai masih stay di 75%. Perut kenyang, sekarang saatnya nyuci guys. Tapi ini masih termasuk camping mode gampang sih ya. Karena disediain tempat cucian piring bersih. Kalau bener-bener camping di tengah hutan, rasanya sih nggak bisa deh. Bagus guys. Kali ini yang nyuci yang bebersih cowok-cowok. Dan cewek-ceweknya diem aja kita santai-santai. Tadi udah bagian masak-masak. Iya, gantian dong kan biar balance. Asik. Udah selesai makan, sekarang 19.44 ya. Kita cek baterai berapa nih. Baterainya udah berkurang ke 73% guys. Ini gue curiga karena discharge powernya kegedean nih. 900 watt ya. Gue mau coba cabut colok. Terus kita lihat lagi. Soalnya kayaknya nggak pakai apa-apa lagi. Cuman ngecas handphone sama lampu kecil-kecil doang gitu. Nah, gue juga penasaran. Ini nih. Kalau udahan makainya, apakah bisa langsung dicabut gitu aja? Iya juga ya. Langsung gelap gulita dong ya. Sabar dulu. Mati-matiin dulu dong ya guys ya. Iya, lagi pada ngecas ya. Apa-apa lah. Iya, nggak usah dicabut. Ini mati-matiin dulu aja. Oh, tinggal cabut gitu doang berarti. Kayak nyolok stop kontak aja. Berarti kondisi mobil mati pun nyolok, dia tetap langsung ini nih. Tetap langsung bisa dipakai guys. Nggak perlu mobil di start stop engine berarti. Coba kita tes lagi ya. Sekarang kondisi mobil tuh mati. Langsung kita colokin lagi. Iya, langsung nyala. Discharge in progress ya, langsung nyambung berarti. Terus langsung bisa dipakai. Nah, kita tes. Nyalain lampu. Kayak cahaya ilahi. Mati nggak? Enggak loh, nyala. Berarti keren juga. Bisa. Full mati nih, dikunci. Oh. Nah, ini kayaknya berarti mobil dikunci nggak bisa ditarik nih, harusnya. Iya. Nyolok. Mantap guys. Safety-nya udah dipikirin semua. Riset nggak kok? Reset. Bener berarti harus di 00 kW. Oh, apa jangan-jangan discharge power itu power yang udah kepake ya? bikin total in total. Iya, berarti Ini kan hampir sejam. tadi lama-lama naik dia. KWH, Iya, kilowatt hour. Iya, ini habis nyalain kompor dia naik. Terus ngecas kan. Nah, iya guys, berarti charging tulisannya apa tuh? Discharge power itu kalau di V2L-nya mobil listrik berarti total daya yang udah dikeluarin. Bukan total daya yang lagi running gitu. So far so good ya. Tadi pakai kompor nyala 2 kiri kanan aja total dayanya tuh 1.500 loh. Sambil nyalain lampu, nyalain softbox, ngecas handphone, stabil total, kemudian nyala berapa lama tadi ya? Kurang lebih kompornya aja setengah jaman, cuman berkurang 1%. Jadi totalnya dari sejak pertama gue colok mobil V2L di mobil, itu tadi pas pertama nyampe jam berapa kurang lebih? Ada ininya nggak? Ya pas nyampe itu ya kurang lebih jam 5 guys, berarti dari jam 5 sekarang 19.48. Berarti udah 2 jam, hampir 3 jam. Baru berkurang dari 76%, sekarang 73. Baru berkurang 3%. Kita mau jalan-jalan dulu guys. Katanya ada cafe 24 jam di sini. Suasana malamnya. Bisa jadi Apa? Hah? Apinya tadi merah banget. Mana? Oh, itu ada yang bikin api unggun ya. Campfire itu juga ada tuh di sana. Tapi jadi maunya lebih gede daripada motor tadi ya. Jangan lu, nggak gedean serem tuh. Tapi lucu ya, nggak ada yang pakai mobil listrik malahan ya. Iya
belum ketemu ya. Belum ketemu. Belum pada tahu juga nama. Setelah ini bakalan banyak. Mungkin ya. Nah iya nih, abis ini kalau banyak yang ini berarti emang Koko Dripper. Pede banget ya. Tuh ada yang camp agak lebih remang-remang lagi ya. Yang sebelah kanan itu ya, camp sendiri ya. Oh. Sinci, serem bener bawa-bawain begituan, liatin. Kita ke kafenya mana itu tuh kayaknya tuh guys, yang ada gedung. Kira kita sampai guys, aduh, pinggang gua ya Allah. Ini anak gua kakinya kesleo, lama-lama sakitnya pindah nih ke gua. Aduh. Semangat. Semangat. Oh, Semangat. sok-sok semangatin lagi. Semangat. Oh my god, pinggangku, ya Allah. Wih, nyampe. Ini buat besok sarapan kayaknya. Good morning guys. It's day 2 camping mode gampang. Good morning. Surprisingly tidurnya nyaman juga ya. Maksud gua yang di pikiran gua tuh kasur tipis terus langsung batu-batu gini bakalan nggak bisa tidur. Ternyata pulas cuy tidurnya. Apalagi tuh ada white noise-nya gitu semalam, ada bunyi-bunyi air, bunyi-bunyi angin. Gerimis tipis-tipis nih. Wah, gila asik banget cuy. By the way, V2L-nya mati ya. Tuh. Baru nyadar gua. Apa karena ini dimatiin ya? Jadi dia mau udah mati gitu. Coba kita nyalain. Nggak bisa. Mati guys. Coba kita cek. Gerimis tipis. Wah, sisa 70% baterainya. Discharge in progress. Jadi semalaman dipakai buat ngecas handphone sama apa lagi ya? Udah sih ngecas handphone doang. Lampu ini juga dimatiin semalaman dan terpakai 3%. Terus kayaknya mungkin kalau nggak ada pemakaian yang ini lagi, dia auto off kali ya. Sekarang coba kita nyalain lagi. Tuh, nyala. Aduh, sekarang mau mandi dulu. Kita WC seperti ini guys. Kita mulai lagi eksperimen V2L-nya. Hari ini gue mau nyeduh kopi pakai kompor pakai panci listrik. Sama nanti gue rame-rame mau pakai ini nih kompor listrik lagi untuk bikin Shin Ramyun. Mulai pakai dari jam 8.43. Baterai di 70% ya. Yap. Baterai di 70% startnya.
Ngopi guys, ngopi. Oh, timbangan. Oke, udah siap kita brewing kopi brewing. Bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Gue bawa ini ground coffee sendiri guys. Beansnya gayo. Kalau sumpit jarang. Enggak dong. Nikmat. Coba urisi. Nungguin bikin mie. Kita mau breakfast. Oke, saatnya kita panasin. Wow, manual press. Sayang soalnya kalau yang masih ngendap di dalam sini lumayan banyak. Sedap. Dia mau keluar rebus. No. Wih, Mama. Ya. Emang kurang panas airnya? Apa udah keburu dingin ya? Kebanyakan. Cepet banget soalnya. Iya. Mama. Enak Ya. brewingnya. Yo, iya. Kopi udah dibikin, sekarang gantian. Bini gue mau bikin matcha. Berapa tuh? 800 watt ya? Masih pakai V2L. Oh, udah berkurang 1% guys. Terus pemakaian dayanya udah 300 watt tuh. Cici mau maca nggak? Sini, duduk. Oh, duduk sini, Jay. Kan pakai gelas JJ kan itu. Jadi udah tes buat bikin kopi. Sekarang kita rebus telur. Kayak panci listrik. Jam 9.51 nih sekarang. Baterainya masih di 69. Aman banget. Sekalian kita bikin Dia mau pok. Shin Ramyun. Happy bener. Malam yang pertama ada juga. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Oh ini. Joel. Mantap. Lur mantap. Mau tutupnya? Sini, Papa bantuin. Mau dituang minyak ke ini. Tapi kuahnya jangan. Ya ya. Ah, Papa. Berembun. berembun. Oh, ini buat aku. Makan guys. Wangi Papa popi makan, kok Mama lebih. makan. Makan. Iya lebih kencang ya. Wangi popi. Angkel makan. Pali. Pali. Shiba. Anogo. Sikia. Ini kamu Sini. mesti makannya, kayak mesti mendingan makan langsung dari sini deh. Kamu udahan emang? Udah. Yes. Kita mayot. Yes, hey. Hai. Panas. Kira telurnya matang juga guys. Nah, ada yang tahu nggak nih hacksnya untuk kupas telur rebus? Istri gue aja yang juara biasa. Suara gue ketelar. Bini gue aja yang beasiswa full kuliah, dia baru tahu dari gue. Asik, berarti gue lebih pinter dong ya. Caranya,
Tuh, buka. Cain aja. Kita pakai sendok, guys. Nih, tinggal kalian masukin sendoknya, cuy. Tuh. Tuh. Kenapa lagi? Tuh. Panas. Nah, jadi deh. Pasti kalau yang old school kan kalian kopek-kopek satu-satu. Ya, sebenarnya tergantung ada sendok apa enggak sih. Lagi nih, satu lagi gue praktekin. Sombong kalian. Life hacks nih, mentang-mentang baru pertama camping, sok-sok ngajarin orang. Ntar diajarin sama yang udah pro beneran nih ntar. Gampang, tinggal. Padahal, alah itu mah mak gue juga dia nyanyi Iya. dari dulu. Mak gue juga tahu. Tuh. Tuh, mantap kan? Mulus. Mantap kan? Nih, biarpun camping senior, pasti lu buka telur rebus biasa dikopek apa pakai apa? Kopek. Kopek manual ya? Iya. Nah, ini gue ajarin lu gantian nih, guys. Gampang, bro. Pakai sendok, tuh. Wah, life hack. Nah, kan? Ini senior camper aja kaget. Mantap. Yo, kan? Kepake nih ntar buat camping. Boleh. Dah, gue cuma mau pamer itu doang. Tes kompor udah, panci listrik udah, sekarang hair dryer. Berapa watt itu, Pan? 1400 sampai 1600. Buset, gede juga ya. 11-16 mulainya nih. Kita lihat baterainya yuk. Baterainya 68% sekarang ya. Ginilah enaknya ya, camping pakai mobil listrik. Kalau yang lain memang sih disediain colokan, di situ juga ada colokan listrik. Tapi ya kalau ini kan lebih deket lagi gitu. Bener-bener depan apa? Depan komuk, depan tenda percis colokannya. Udah ngetes pakai kompor listrik, pakai panci listrik. Sekarang hair dryer. Oke, selesai camping kita, guys. Sekarang saatnya kita beres-beres. Nanti udah beres baru gue simpulin pemakaian listriknya dan lain-lain. Ya guys, kita sudah beres campingnya. Camping mode gampang pakai BYD Attoan. Sekarang gue pengen share pemakaian listriknya dan berapa ongkosnya ya. Oke. Moment of truth ya. Gue juga penasaran nih, guys. Kita mulai dari kemarin itu 76%. Sekarang baterai di 66%. Berarti ada pemakaian 10%. Pas banget bulet. 10% itu kalau dirupiahin, baterai BYD Attoan ini kan 30,0 sekian lah kilowatt hour-nya ya. Kita bulutin aja ke 30 kilowatt. Berarti kalau 10% dari 30 kilowatt berarti 3 kilowatt aja pemakaian listriknya. Nah, kalau kita rupiahin, kita ngecas di rumah itu harganya 1.700 per kilowatt hour. Jadi, dari semalam nih, gue pakai ini sebagai power bank berjalan untuk nyalain kompor listrik, nyalain panci listrik, ngecas handphone, nyalain lampu. Terus tadi ada Mamang Ivan pakai hair dryer 1400 watt ya kurang lebih ya. Untuk durasinya sih memang random. Kurang lebih per elektronik itu kita bisa ambil kasaran 10-15 menit lah. Karena kan untuk kompor listrik itu untuk rebus mie, panasin air, panci listrik gitu kan nggak sampai lama banget. Paling lama semalam itu pemakaian untuk barbekyuan, untuk masak daging. Jadi pas pemakaian 3 kilowatt hour, kalau kita ngecas di rumah berarti ongkosnya cuma Rp5.100 kurang lebih. Kalau kita ngecas di SPKLU untuk ngisi daya 10% itu paling sekitar 10.000 kali ya, 10.000 sampai 15.000-an loh. Lumayan ya, daripada maksudnya capek-capek kalau nyari-nyari colokan listrik, kita bisa camping mode gampang pakai BYD Attoan. Alright? Kalau gitu sampai di sini dulu vlog camping kali ini. Semoga yang gue share ini bisa bermanfaat, terus bisa menjadi referensi buat kalian yang pengen camping pakai mobil listrik juga. Jadi ada gambaran. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Bye-bye.